Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maira Angelika Syaila. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 1C. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu dengan judul investasi. Investasi merupakan aktivitas mengeluarkan sejumlah dana yang dimiliki atau menyimpan uang pada suatu produk yang memiliki nilai lebih dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Pada dasarnya, setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam berinvestasi, seperti pembelian barang modal atau bahkan dalam suatu instrumen surat berharga. Namun, dengan kemajuan teknologi seperti yang terjadi pada saat ini, investasi dapat dilakukan pada aset finansial dan bersifat liquid. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki potensi untuk melakukan investasi bagi investor domestik maupun asing. Kondisi ekonomi yang semakin berkembang menjadikan negara tujuan untuk melakukan investasi. Hal tersebut dapat tergambar dengan meningkatkan pasar modal. Pasar modal merupakan tempat diperjualbelikannya surat berharga jangka panjang dalam bentuk modal sendiri maupun dalam bentuk hutang. Adanya pasar modal menjadikan pilihan investor untuk menambah portofolio dalam berinvestasi. Nah, instrumen yang tersedia di pasar modal inilah yang nantinya beberapa jenis seperti saham, obligasi, REIT, waran, dan surat berharga lainnya. Nah, kita lanjut kepada pengertian inflasi. Segala sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sehingga dapat menambah nilai kegunaan hidup. Investasi dapat berbentuk fisik. Nah, kemampuan sehingga dapat menambah nilai kegunaan hidup investasi berbentuk fisik seperti keterampilan dan pendidikan serta non fisik seperti emas, rumah, tanah, dan saham dalam teori ekonomi makro. Yang termasuk investasi adalah investasi barang modal, bangunan konstruksi, dan persediaan barang yang masih baru penambahan atau pengurangan investasinya dapat merubah jumlah barang modal yang tersedia pada periode waktu tertentu. Nah, adapun jenis-jenis investasi yang pertama, investasi properti, investasi emas, investasi reksadana, investasi deposito, investasi cryptocurrency. Nah, yang pertama yaitu investasi properti. Investasi properti ini adalah investasi yang berbentuk fisik. Secara umum, investasi properti ini bisa sangat menguntungkan karena harganya akan terus meningkat setiap tahun. Contohnya itu seperti investasi beli tanah dan membeli rumah yang kemudian bisa dijual atau disewakan. Lalu ada juga investasi emas. Investasi emas ini adalah bentuk investasi yang termudah yang paling klasik. Investasi emas ini bisa berupa logam, perhiasan, emas, batangan, atau voucher emas seperti emas digital. Lalu ada juga investasi reksadana. Investasi ini diartikan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana bersama para pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio manajer investasi. Lalu ada pun investasi deposito. Investasi deposito ini digunakan jika uang yang Anda inginkan disimpan dalam jangka waktu cukup panjang. Nah, jangka waktu deposito Anda ini antara lain seperti dari 3 sampai 12 bulan. Jenis deposito yang bisa dipilih generasi milenial adalah deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Lalu investasi saham. Saham adalah tanda kepemilikan dalam suatu perusahaan. Nah, semakin tinggi risiko suatu saham, maka semakin tinggi pula keuntungan yang akan didapatkan. Sehingga diperlukannya kemampuan analisis ketetapan untuk menetapkan modal dan investasi. Lalu ada juga investasi cryptocurrency. Nah, saat ini, cryptocurrency ini atau mata uang kripto semakin dikenal masyarakat untuk dijadikan jenis investasi. Cryptocurrency ini tidak memiliki nilai wajar yang jelas. Cara termudah untuk melakukannya adalah membeli koin. Nah, koin terbaik adalah koin yang digunakan oleh banyak orang saat ini dan memiliki potensi yang lebih masif di masa depan. Demikian dikutip dari buku Momento, Teknik Trading Cryptocurrency oleh Alifka. Nah, adapun tingkat bunga investasi, marginal efficiency of capital atau MAC, dan tingkat bunga saling berpengaruh dalam menentukan tingkat investasi. Nah, marginal efficiency atau of capital atau MAC ini menunjukkan keuntungan yang diperoleh oleh investasi yang dilakukan. Sementara itu, suku bunganya adalah imbalan yang harus dibayarkan karena telah menggunakan sejumlah uang untuk investasi tersebut. Nah, hubungan antara marginal efficiency of capital ini dengan tingkat harga bunga dapat untuk mengambil keputusan yang pertama. Jika tingkat bunga lebih kecil dari keuntungan yang diharapkan, MAC, investasi dilakukan. Yang kedua, jika tingkat bunga lebih besar dari keuntungan yang diharapkan MAC, investasi tidak dilaksanakan. Lalu yang ketiga, jika tingkat bunga sama dengan keuntungan yang diharapkan MAC, investasi bisa dilakukan dan bisa juga tidak.
Kesimpulan dari materi ini adalah investasi ini merupakan aktivitas mengeluarkan sejumlah dana yang memiliki atau menyimpan uang pada suatu produk tertentu yang memiliki nilai lebih dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Ada banyak jenis investasi yang bisa dipilih. Untuk melakukan investasi ini, contohnya kita bisa investasi di kripto, saham, reksadana, dan lain-lain. Investasi ini dipengaruhi oleh tingkat marginal bunga, keuntungan biaya investasi, dan jangka waktu. Baiklah, sekian materi saya mengenai investasi ini. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon pamit undur diri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.